pandangan Muhammadiyah tentang yasinan. Baik, tentang yasinan saya jadi ingat Pak AR Fahrudin. Saya baca dari salah satu buku, di situ disebut pandangan Muhammadiyah tentang yasinan. Baik, tentang yasinan saya jadi ingat Pak AR Fahrudin. Saya baca dari salah satu buku, di situ disebutkan Pak AR suatu saat ketika masih muda datang di satu tempat. Ini Pak AR Fahrudin ini salah satu pripun Pak? Iya, di Palembang ya. Di Palembang beliau adalah salah satu dari pimpinan Muhammadiyah di masa yang lalu, dan beliau seorang kiai. Itu di Palembang kalau saya tidak salah ingat. Saat di situ karena beliau adalah orang Muhammadiyah sendiri, yang lain adalah warga biasa, warga yang lain, dan orang-orang sudah tahu bahwa beliau adalah Muhammadiyah sehingga berpandangan sinis dalam buku tersebut. Sehingga disebutkan di situ Pak AR itu mengucapkan salam, tapi salamnya hanya dijawab tidak komplit seperti waalaikum dan seterusnya. Tapi tak bosannya beliau selalu mengucapkan salam pada tokoh lokal itu. Nah, setelah lama selalu menyapa, selalu mengucapkan salam, lama-lama salamnya dijawab juga komplit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salamnya sudah dijawab komplit, lama-lama bisa duduk bersama dan ngobrol dan bertanya, Anda ini Muhammadiyah ya? Ya, saya Muhammadiyah. Nah, jadi orang tersebut hampir tidak percaya karena sebelumnya mendapatkan cerita bahwa Muhammadiyah itu Wahabi, Muhammadiyah itu orangnya tidak ramah, Muhammadiyah itu orangnya tidak begini dan begitu. Lalu kemudian ini benar orang Muhammadiyah, sampai menanyakan beberapa kali, lalu dijawab benar Muhammadiyah. Nah, lalu kemudian sampailah pada satu dialog, Bapak kami undang untuk hadir dalam acara yasinan. Pak AR pada saat itu kemudian mulai berpikir, karena memang di tradisi Muhammadiyah tidak ada yasinan. Nah, sehingga mulai berpikir, ini gimana nanti kalau diundang disuruh mimpin yasinan. Padahal di Muhammadiyah hadis-hadis tentang yasinan itu statusnya adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa diamalkan. Maka kemudian beliau saat itu berpikir, wah nanti kalau disuruh yasinan gimana? Maka untuk yang pertama beliau datang betul seperti dugaan awal, disuruh mimpin yasinan. Maka dipimpinlah yasinan oleh beliau seperti biasa. Setelah selesai beliau kemudian berkata, Bapak Ibu sudah sering yasinan? Sudah, malah sudah hafal. Oh sudah hafal. Baik, kalau sudah hafal gimana kalau besok kita baca satu ayat atau dua ayat, kita pahami artinya, kita pahami maknanya. Ini yasinan model baru begitu. Nah, ternyata jamaah apa? Setuju. Nah, maka jamaah setuju. Maka pekan berikutnya diundang lagi dan beliau diminta untuk mimpin yasinan. Sesuai kesepakatan, maka hanya dibaca satu atau dua ayat, kemudian dipelajari tafsirnya. Sehingga besoknya lagi juga satu dua ayat dipelajari tafsirnya. Jadilah pengajian tafsir surat Yasin. Jadi apakah Muhammadiyah yasinan? Ya, tidak hanya yasinan, bahkan Al-Baqarah. Tidak hanya Al-Baqarah, tapi juga Al-Imronan. Tidak hanya Al-Imron, bahkan An-Nisaan, Al-Maidahan. Karena di Muhammadiyah tidak hanya surat Yasin saja, tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bahkan baru saja kita tadi sedang apa ini? Al-Baladan ya. Karena kita membaca tafsir surat Al-Balad. Jadi yasinan di Muhammadiyah tidak harus ayat 1 sampai akhir. Bisa satu ayat, bisa dua ayat. Itu yasinan versi Pak AR Fahrudin, versi Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah seperti itu. Adapun kalau yang dikerjakan rutin, maka itu di Tarjih Muhammadiyah
belum mendapati adanya hadis yang sahih tentang amaliyah tersebut. Wallahu alam bishawab.